Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Terima kasih sudah menghadir hari ini. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang jaringan komputer. Nah, kenapa Ibu mengajak kalian untuk pertemuan tatap muka saat ini? Karena kita akan praktek bagaimana cara mengoneksikan jaringan internet, baik itu yang kabel maupun yang nirkabel. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana sih sebenarnya orang menyeting jaringan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu meminta bantuan dari salah satu untuk memimpin panjali sekaligus juga memimpin doa. Silahkan yang mau memimpin siapa? Ada Sana. Panganjali. Om Swastiastu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tempat yakin. Baik, terima kasih Geradi. Nah, sebelumnya Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Untuk yang hadir saat ini, Ibu Tuh Andika Pratama Rahadian. Kemudian Ida Ayu Adi Pramiyani Manuabe. Metri ada? Ulan? Izin. Rika? Nita Pratiwi ada? Dia Anjani? Pande? Pande Andika Pratama. Kemudian Pande Putu Devi Chandra. Oh, dua-duanya Pande Pratama. Ramesti Utari. Dedila ada? Edi Siawati. Oke. Ada yang belum saya panggil namanya? Absen berapa? Absen 2. 5. Oke, terus 30. ya. 22. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Berarti sisanya izin ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin menampilkan beberapa hal terlebih dahulu kepada kalian. Nah, di sini ada kata-kata motivasi. Oke. Nah, untuk kata-kata motivasi kita hari ini ada satu kalimat yang cukup sederhana. Hidup adalah petualangan, dan untuk bisa berpetualang kita harus memiliki banyak bekal ilmu. Sekarang Ibu meminta tanggapan kalian. Kenapa sih kalau mau berpetualang itu harus punya ilmu? Ada yang punya pengalaman kira-kira pergi jalan-jalan kemana gitu? Ada? Alasan ilmu itu dibutuhkan untuk berpetualang itu apa? Siapa yang bisa? Ya, silakan Dika. Menurut saya pribadi, segala sesuatu hal yang kita akan di hidup kita sendiri pastinya didasari oleh ilmu. Jadinya itu. Kalau yang lain gimana? Ini sekarang Ibu mau tanya, kalau misalnya kalian mau pergi ke Gilimanuk, kalian nggak tahu jalannya, nggak tahu arahnya, tanpa adanya ilmu yang kalian bawa sebagai bekal, bisa nggak nyampe di sana? Alasannya apa? Mungkin bisa juga Bu. Caranya gimana? Kita mencari ilmu dengan bertanya pada orang lain. Nah, sekarang kalau misalnya benar-benar nggak ada ilmu ke sana, zong. Tadi kan ada yang bilang nggak bisa tuh. Yang bilang tidak bisa, alasannya apa? Ayo, jangan boleh sana sini. Yang tadi bilang tidak bisa, alasannya apa? Di sini ada yang pernah ketemu sini nggak? Nggak pernah. Pernah. Ada yang tidak pernah? Siapa yang tidak pernah? Coba angkat tangan. Kalau sekarang Ibu kasih kalian tugas harus ke sana mendokumentasikan salah satu objek wisata, bisa apa tidak? Bisa. Apa alasannya bisa? Karena kita Karena apa? Coba satu orang angkat tangan. Ayo. Kok giliran ngomong bisik-bisik rame-rame bisa? Berasa pribadi, setiap kita pasti ada maksud tertentu. Berasa pribadi dengan kita ke sana dengan mencari dokumentasi dari tempat itu, kita mendapatkan ilmu. Selain itu juga dari hal yang kita tidak tahu pasti ditahu dengan menambah ilmu, mungkin mencari jalannya dari mana gitu kan, itu nama ilmu gitu sih. Jadi sebenarnya dari setiap hal yang kita lakukan kita dapat pengalaman. Pengalaman itu adalah ilmu kita.
Makanya sering dulu ada pepatah pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi kalau misalnya kalian sudah pernah gagal, sebagai contoh pada hari ini ketika kalian melaksanakan kelas ada permasalahan, Bu, ini saya nggak bisa login Bu, yang ini nggak bisa diklik Bu, yang ini kok muter-muter aja Bu, ya, itu pengalaman namanya. Ya, dari pengalaman itu kalian cari tahu solusinya apa. Tapi saya kebanyakan sekarang sudah dikasih tahu solusinya nggak pernah diingat. Ketemu lagi permasalahan seperti itu balik lagi nanya. Jadi kalau bisa, tolong pengalaman itu kalian jadikan sebagai pelajaran juga, ya. Nah, untuk capaian dari pembelajaran kita pada hari ini, jadi di sini masih sama dengan yang sebelumnya, ya. Kalian masih diharapkan untuk mampu memahami dan menerapkan tentang konektivitas jaringan, komunikasi data via ponsel, kemudian konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel, serta mengenkripsi atau memproteksi data pada saat melakukan komunikasi data. Nah, untuk yang enkripsi mungkin di pertemuan yang selanjutnya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini di sini ada dua. Yang pertama yaitu kalian mampu menerapkan konektivitas internet yang dari jaringan kabel dan juga jaringan nirkabel. Nah, kemudian yang kedua, kalian bisa melakukan. Ya, jadi yang pertama kalian mampu menjelaskan, yang kedua kalian bisa melakukan atau melakukan demonstrasi nanti. Nah, untuk jaringan kabelnya sudah ada kabelan di situ. Untuk yang nirkabelnya nanti kita pakai hotspot atau wifi. Ya. Oke, di sini Ibu ingin menampilkan video dulu kepada kalian tentang bagaimana sih seseorang di kehidupan dunia nyata dan juga dunia mayanya. Kita nonton dulu. Kalian gini juga ya, bangun tidur HP. Ya. Apa yang kalian lakukan pertama kali ketika buka HP? Matiin alarm. Matiin alarm, terus habisin SMS lagi. Buka TikTok. Nah, sekarang kita lihat dia pertama kali habis buka HP ngapain? Chat pacar. Chat pacar. Yang kadang punya pacar pasti gitu ya. Salah tadi ada foto cowok. Instagram. Nah, itu dia ngambil sapu, kira-kira mau ngapain tuh? Update story. Pencitraan. Pencitraan. Iya, betul banget. Nah, udah itu sapunya langsung dibuang ya. Terus duduk, santai, oke. Tapi hashtagnya apa, captionnya apa? Bersih-bersih. Ada template-nya ya. Keren ya? Kalian pernah kayak gini nggak? Pernah ya, syukurlah kalau nggak pernah. Nah, ada yang olahraga dulu katanya. Terus dia pergi nih. Di mana-mana ketemu terus ya sama ininya ART-nya. Yoga. Masih gitu. Langsung ditinggalkan ya.
sekarang lain lagi nih. Belanja buat sehat. Berapa kali nggak puasa aja? Makanya langsung 3 buah. Wah, sarapan favorit ya. Ada yang pernah seperti ini juga? Yang di pos apa, yang dimakan apa? Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira dari film ini bagaimana? Saya bisa lihat sosial media belum tentu Asli dengan ini. dari kenyataan. Belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Nah, sekarang siapa bisa menebak nih? Yang selanjutnya dia bakal ngapain? Belajar. Belajar. Tidak ada lagi status ataupun story yang bisa diikuti. Hanya dia nunggu nih sambil rebahan ya. Bisa nongkrong. Kalau bercanda sih. Nah, kenapa? Bukan bisa. Nah, itu ART-nya tadi ya, Bang Jarwo. Kira-kira apa yang terjadi sekarang? Dia nyesel atau gimana? Kalian ingat nggak kalau tadi yang kasih komen jahat itu ART-nya? Nggak ingat? Ada namanya. Ada namanya tadi. Iya, ada namanya. Jadi jangan bikin story, belajar dulu guys, karena nggak pernah belajar. Ya, jadi jangan menjadi goyang-goyang. Dasar semu. Itu kan dia Instagram aja pakai nama dia. Iya, Terus kalau misalnya dia hujat majikannya, sama aja bohong aja. iya. Tapi setidaknya kan dia tidak menutupi kenyataan. Cuman anehnya itu adalah kenapa sih nonanya dia itu nggak tahu kalau itu dia. Ya. Oke, nah sekarang sebelum kita mulai pelajaran, karena tadi kalian habis ulangan, kita bakalan main nih. Coba semuanya berdiri dulu. Berdiri terus keluar dari sisi kursi ya. Coba jatuh dulu posisinya. Yang kamu dulu aja kalau. Ayo kursinya dikasih guys, biar enakan dalam.
mau dipercepat nih, siap-siap ya. Ayo perhatiin, kanan dulu baru kiri. Siap-siap ya, naik level lagi nih. Nah, siap-siap lagi, naik lagi levelnya. Ayo. Yuk, ayo terus. Terakhir, terakhir, ayo. Yeay. Mau lagi? Mau lagi? Masa Zumba? Mau permainan yang lain lagi? Itu Bu. Batin. Yang mana? Yang itu yang Korean. Ibu nggak tahu lagi. Kewer-kewer. Ya dia mau kawan-kawan aja Bu. Nyanyi tapi lagunya ibu tahu dong, jangan ibu nggak tahu. Oke. Lagu Indonesia. itu Indonesia bukan? Ibu nggak pernah dengar itu. Ada yang lain ya? Enggak diminta kawan-kawan. Senang aja. Waduh. Ini malah nyanyi. Share kok share. Ini senang. Senang pada nggak tahu. Oh iya. Senang apa? Senang pada baca. Emang ada? Ada. Baca. Pada membaca. Membaca. Makanya kan kan Mana yang bagus sekarang? sama ya semuanya. Lebih ke gitu ya sih, visual dari videonya. Ini Ya, bagus kejerokan. review katanya apa lagi ya? Gue nggak tahu ada kamera. Kok rambang banget sih? Hai kawan gitu. Kamu ngapain tadi? Kok melo kali? Sama gitu lah. Pemanasan. Nanti isi lompat-lompat kalian yakin? Geser lah kursinya, jangan dikunci. Balik tempat.
selesai di motivasi ya. Sekarang kita lanjut. Jadi sebelum kalian memasuki inti pembelajaran, kita akan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Pretestnya ini hanya mencocokkan kata yang ada di situ dengan pernyataan seperti yang sebelumnya. Ya, tapi sekarang pertanyaannya sudah berbeda. Kalau sebelumnya kan masih pengertian atau pengetahuan dasar tentang jaringan. Sekarang lebih ke komponennya. Nah, minggu lalu Ibu sudah sempat menjelaskan komponen jaringan apa saja. Jadi sekarang silakan coba dibuka LMS-nya kemudian masuk ke pretest. Itu kenapa ke bawah? Oh, ngecas. Jaringan kamu. Yang pretest 2 ya. Second pretest. Gimana soal-soalnya susah? Belajar pasti. Ayo, sebelum jawaban buka Google. Lain kali jangan kayak gitu, kalau di pas kalian kayak gitu ya cocok soalnya error. Ini gak Kerjanya cuma 5 menit tapi ya. Kalau gitu ibu kasih nilainya 5 menit aja. Hah? Kalau gitu ibu kasih waktunya 5 menit aja. Enggak, aku tadi bikin perbandingan antara wireless sama Sama apa? router gitu namanya. Router. Terus? Bingung sana aja sih, kayak takut berbalik gitu. Tapi
Fitri, oh Fitri sama nih sama Nika. Mana ya Fitri? Ayo silakan. Sebelum misalnya sebelum kalian di pelajaran harusnya kalian yang merisa untuk menanyakan Bukunya tadi sudah dibagikan belum buat yang sini? Lihat bukunya sudah dibagikan yang ada di sana. Maka kalian yang misalnya itu Kita kan lupa. Siapa lagi? 500. Iya. Materi jalan. ada di itu ada gitu kan ada di Boleh bilang kirim dia bilang. Andi juga belum kirim. ini yang belum jadi saya di video ini guys tadi belok ini boleh ya jadi saya terus ya Gak apa-apa ya di sini. malu saya Kenapa? kenal sana sana aja canda kenal ya Anom Andi second. survei membuktikan Dia bilang gak ngirim. Jauh dia. langsung diri satu kelas. Oke. Nah, jadi sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan pada saat kita Zoom kemarin, untuk materi kita itu kan ada dua, pengenalan dan juga proses konektivitasnya. Nah, sekarang kita akan bahas yang ini, koneksi pada jaringan kabel serta konektivitas pada jaringan nirkabel. Kalian pernah nyambungin handphone kalian atau laptop kalian sama wifi kan di rumah? Sering. Sering ya. Nah, sekarang untuk bisa mengetahui langkah-langkah konektivitas jaringan yang kabel dan nirkabel, silakan kalian kerjakan LKPD ini. Nah, untuk jawabannya kalian tuliskan di buku catatan kalian yang sudah tadi dikembalikan. Ya. Jangan dulu. Tadi kan buku catatannya sudah dibagikan. Silakan. 3 sampai 4 orang. Ya kan 2 lembar kertas sampai ya. Kalian ada berapa orang di sini? 16 orang. 16 orang berarti masing-masing 4. Silakan. Aduh. Ini kelas berat deh. Ini semua sama mandi. Kelompoknya. Udah sepaket aja sampai Eli mandi sama anak udah sepaket orang Bandung. Kamu kan udah paket gitu aja jadi Adi. Boleh nggak sih? Sebenarnya Adi sama teman gabung dengan Adi, tapi Adi tetap Iya guys, dia kawasan. Itu dia senjata kan saya. Dia itu sepokok sama saya cuma ditahan sama orang ini. Apa Oke, silakan untuk kelompoknya. Ya kan bahagia ya kan kan. Mandi, nggak usah malu-malu kalau mau dekat-dekat sama Eli sini. Ya saya masih aku. Sini aja. Kamu sama yang belum punya pasangan. Ini apa kayak adik ya? Kita masih berjual guys. Tapi kan Ada yang masih kosong. Sini sama kayak adik. Sini Anong kan Anong kemarin sama kayak adik baru. Oh, ini sama. Iya, duduknya. Oh, ini. Ambil kursinya. Satu orang aja nih. Kamu ngapain nih tarik Anong? Mau ngajaknya. Nah, kan beneran. Lagi satu ke sini, satu ke sini. Kalau bisa sih cewek. oh saya sih. Ah saya sih. Kami dia sini saya. Ngalir lah. Ayo silakan segera bergerak kita selesai. Kamu boleh. Wah. Ayo. Siapa ya? Ini bergeser ke sini lah satu orang. Tadi kamu. Akibat nih dan satu kelompok ya ada sih. Power page tapi nggak apa-apa. Ambil kursi lah. Karena kayak ini keren ya.
Ini kursi. Hanya orang berindra. Ini kursi. Itu juga ada, Bu. Ini ada sandaran ini. Ini kandangnya, Bu. Ini pacar saya, Bu. Silakan. Ya. Untuk bahan materinya sudah ada di LMS ya. Satu orang atau Semua. Wah, tuh. Wih, bukan bahasa Inggris ini. Karena aku catatannya di bagian Belum. Ini ya kan. saya. Aku belum kumpul, Bu. Sudah bahasa Inggris tadi. Saya di sini Apa kan grup ya? Gambar tadi. Matematika buat orang. Gambar. Gambar. Yes. Aku kan Ini laptopnya kenapa? biasa. Biasa. enggak bisa. Iya. Situ. Bisa. Kemana ya, Beda kayaknya secara warnanya. Iya, kamu ngerasa bisa. Karena kamu sana jangan tidak. Oke, nah sambil kalian berdiskusi ya, sambil kalian berdiskusi, Ibu akan sampaikan tentang yang konfigurasinya dulu, konfigurasi jaringan tadi sebagai contoh. Nah, untuk konfigurasi jaringan di situ, kalian diminta untuk membuat contoh konfigurasi dengan denahnya itu rumah kalian. Gitu. Nah, jadi karena kalian berkelompok, silahkan dipilih temennya siapa yang mau dipakai denah rumahnya. Nah, sebagai contohnya. Ini sebagai contoh ya, coba perhatikan layar dulu sebagai contoh. Misal nih, di sini anggaplah di sini ada rumah, kemudian di sini ada bangunan, atau ada bangunan apa gitu ya. Nah, di sini bangunan yang ada router, ya. Jadi yang lingkarannya anggap router. Nah, kalau di sini bangunannya yang ada router, gimana caranya supaya di sini dan di sini ada jaringan internetnya? Contohnya seperti itu case-nya. Nah, misal bangunan yang di sini itu ada 2 kamar. Nah, kemudian yang di sini kita anggap ada 4 kamar. Ya, ada 4 ruangan. Supaya setiap ruangan ini punya jaringan. Nah, bangunan utama ini anggaplah di balai daging kan nggak ada temboknya biasanya ya. Kalau balainya itu. Nah, sekarang di sinilah pusat routernya. Supaya jaringan dari sini ke sini, kemudian semua jaringan ini bisa terkoneksi di setiap ruangan. Kalau ini router, artinya dia bisa dalam bentuk wifi, bisa juga dalam bentuk kabel. Ya, jadi kayak ini home itu. Nah, kemudian di sini kalian bisa tentukan kalian mau pakai koneksinya itu bentuknya wifi atau bagaimana. Kalau seandainya wifi, nanti di gambar konfigurasinya kalian buat titik begini, kemudian ada garis begininya. Setengah lingkaran itu. Kalau bentuknya wifi. Nah, kalau bentuknya dialan, kalian gambarkan sesuatu di sini. Misalnya ini kita anggap lambang simbol komputer untuk yang punya kalian. Nanti kalian kasih keterangan di bawah, kotak begini artinya apa, yang bentuk seperti ini artinya apa begitu. Nah, misalnya ini komputer, berarti kalian harus buatkan di sini. Di sini harus ada yang namanya switch-nya. Ada switch-nya dia. Dikasih lambang, nanti dari sini koneksi ini. Kemudian dari router ini ke switch-nya dulu. Switch itu berganti. Nah, jadi yang namanya konfigurasi untuk internet itu, jaringan itu, dia lebih ini ya. Nah, sekarang coba untuk yang konfigurasi jaringan itu, kalian gambar dulu denah rumahnya siapa yang mau kalian pakai. Kalau misalnya sudah ketemu rumahnya siapa yang mau dipakai, nanti baru kalian ini tentukan di situ di rumah itu pakainya wifi atau apa.
Kalian tentukan sendiri lambangnya bagaimana. Terus kalau sudah ditentukan, nanti buat keterangannya di bawah. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau misalnya dia makainya LAN, bagaimana lambangnya. Kalau misalnya LAN, anggota kan bikin kotak begini. Ini misalnya LAN. Terus kalau yang lambangnya seperti ini WiFi. Kalau rumahnya misalnya apa, kalian pakai lambangnya begini, misalnya apa, buat keterangannya di sini. Dibuatkan keterangannya, dibuatkan denahnya. Nanti kabelnya juga kasih tahu, buatkan keterangan di bawah kabel yang dipakai kabel apa. Misalnya pakainya kabel UTP atau pakai kabel fiber optik. Atau pakai kabel koaksial. Nah, kabel koaksial ini seperti yang pernah Ibu jelaskan sebelumnya, kabel koaksial itu kabel TV ya. Apa? Bingung apa? Kabel katanya nih. Kabel aja kabel. Bingung sama kabel-kabelnya? Kemana cara kabel itu bingung. Ya, Kabelnya itu bilang. ya makanya kalian tentukan. Ini kuliah kan kabel itu ngarah ke dia wifi di mana di grill. Kembali itu. Ya beda kualitas satu kabelnya, jadi itu disambungkan. Masih sih kabel lah ya. Itu apa aja? Apa ada kabelnya? Ini ya, ini kita anggap ini kantor Telkomnya nih. Nah, dari kantor Telkom ini memancarkan jaringan ke sini. Ini anggap ini gardu internetnya. Ya. Nah, kabel yang di sini itu namanya kabel fiber. Ini kabel fiber optik. Ya. Nah, dari gardu ini sekarang dari gardu ini, kemudian di sini kita anggap ini rumah kalian. Inilah ini salah satu rumah kalian. Ini gambar rumah zaman dulu banget. Ini nggak bisa gambar mulai dari Amerika. Nah, sekarang dari sini ke sini, ini masih pakai fiber optik. Itu masih fiber optik. Sekarang di dalam lingkungan rumah ini pakainya kabel UTP. Ya. Jadi dari semua ini khusus di lingkungan rumah ini saja. Di dalam lingkungan rumah ini itu namanya kabel UTP. Kalau bingung kabel UTP seperti apa, itu yang ada di laptop itu yang kepasang sekarang namanya kabel UTP. Kabel itu ya. Kalau kabel fiber optik di sini ada nggak? Kayaknya di belakang ada. Nah, itu kayaknya di belakang. Nih, dari sini lagi. Kalau mau ngeliat kabel fiber optik yang seperti apa, itu ada kabel yang kecil warna hitam. Yang kecil banget, tipis. Itu kabel fiber optik. Kalau ada yang kalian pasang IndiHome di rumahnya, itu ada dikasih contohan di situ. Nah, sekarang kalian bikin denahnya itu cukup dari gardu ini, ya, dari gardu ini ke rumah. Kemudian di rumah penempatan jaringannya bagaimana? Pusat jaringannya di mana kalian taruh, kemudian jaringan ini akan kalian kasih di bagian mana aja di rumah kalian. Seandainya pakai denahnya rumahnya Geradi, ada berapa bangunan yang mau dipasang jaringan buat di sini? Kalau satu aja? Jadi satu aja. Jalur kabelnya mau dibuat dari mana ke mana? Kalau gambar di kertasnya lebih gampang daripada gambar di sini. Silakan dikerjakan. Nah, untuk yang denah
Ini gambarnya. Bu, ini belum bisa. Nggak bisa ngeklik. Ya, beda jauh, beda jauh. Beda jauh, beda jauh. Ibu bisa deh. Bus. Kita masih. Ini beda jauh. Karena kabel ada satu yang nyambungin buat lampu-lampu gitu. Ya itu bukan kabel lampu. Lampu ada Kabel listrik adalah kabel tembaga. Tapi itu tidak bisa dipakai untuk jaringan internet. Kabel jaringan internet itu yang kayak gini. Kalau kabel yang besarnya itu sebenarnya di dalamnya isi kumpulan dari kabel-kabel yang kecil. Dan tidak sebesar itu. Sebenarnya itu bukan habis. Dia ini harus dipindahkan. MPLS. Nah, MPLS. Nah, gambar rumah Islamnya MPAC. Sekarang internet itu kalau dari luar ya, kalau internet dari luar rumah kalian itu masuk ke rumah kalian semuanya pakai fiber optik. Karena kalau tidak pakai fiber optik, ketika ada petir, kilat, runtuh dan lain sebagainya, jaringannya bisa rusak. Jadi semua kabel yang dari luar masuk ke alat pemancar wifi kalian itu namanya fiber optik. Kalau misalnya untuk jaringannya ini kabel optik, kalian cukup membuatkan dia di akses point. Akses point itu buat kalau wifi itu lah. Kalian sendiri bikin namanya yang mana namanya router, yang mana namanya kayak mobile. Belum mandi kayak lu sih. Oke, nanti kirim ayah. Sampai nyebar. Kira gue deh, aku noni, nyebar gue. Nah, ini apa ini kan? Ada ini udah main masak. Ya, ini memang. Bukan namanya ya, apa sih? Andi ya. Gue gitu sini rumah Padi. Malu. Apa nih kuning ya? Ya, rumur gitu Ini nih, bisa gak?
Masa guys itu gimana ya Bu? Kan itu merancang akan memasang wifi. Kan sudah ada wifi. Bener lah wifi jejak wifi. Tidak bayangnya naruh wifi di kamar. Kau jangan Kenapa tidak bayangnya naruh wifi di kamar? Karena pemancarnya itu kan memancarkan signal. Kalau misalnya kalian pada saat tidur, pada saat ngapain, kena pancaran sinyal itu nanti terjadi gangguan, entah itu di pendengaran, Kan kondem. kalian. Iya kan mau sediawan lah. Apa itu? Sih senjata mereka. Oh udah kan. Tapi yo kalau nggak tahu. Oke, silakan dikerjakan untuk yang konfigurasinya. Itu ibu kasih kalian kesempatan mengerjakan 15 menit. Kemudian untuk yang konektivitasnya ibu kasih kalian kesempatan mengerjakan juga 15 menit. Jadi totalnya 30 menit. Harus jadi sekarang Bu. Ya. Sebenarnya. Nah, di sini tuh aku ngene nah. Tidak mau ini pagi. Sekali pagi. Awal kan? Mas, ayo ibu kerja berapa? Kayak ini bisa itu kayak. Ada posting gitu, namanya materi konfigurasi data. Nah, Bang Pandi welcome ke ini. Buka gitu. Kameranya. Iya, karena baterainya. Gimana tuh? Ingat sebelah tadi ini kan apa tadi? Dengan jinjing berat. Nah, ini konfigurasi. Kayak anjing dari Nah, bola, Konektivitas juga ada 2. Dia lagi Bang. Mungkin Pandi aja Idris. Apa saya Bu? Bukan saya. Kan kalau baliknya nyampe. Ada sambil kan ya. Informasi jalurnya. Dari yang komputer dan internet. Nanti kan tak kewek. Tak kewek sampai kan dewe Nenek main banget. Aduh mata gue. Bagian di bagian loh. Kalau ini khusus itu berbalik, ini khusus apa? Ini balik nanti. Ini Bali langsung kamar. Nah, di sini ada wifi-nya apa? Boleh, kan kamu yang punya rumah. Kamu yang punya rumah. Nah, terus nanti nyebarnya boleh di sini juga. Terserah, kan kamu yang punya rumah. dewe. Kalau kamu mau pasang di home juga kan nanti kalau wifi-nya nanya ini mau saya pasang di mana kan gitu semua. Ini saya pasang di mana? Yang punya rumah, yang punya rumah yang punya rumah. Izinnya ke komen. Promosi ini. Tapi Adi, Adi kan nih, soalnya juga sana ngerti. Aduh. Tidak ada yang salah ya. Kalau yang salah settingnya bagaimana yang punya rumah yang
Oke, karena sekarang kalian presentasinya tentang bagaimana cara mengkoneksikan. Jadi supaya tidak ribet, angkat laptop benar ngambil, biarkan saja laptopnya di sini. Nanti kalian kasih contoh cara mengkonekkan wifi, cara mengkonekkan kabelan, ataupun cara yang lainnya yang kalian akan jelaskan nanti. Begitu juga dengan konfigurasinya. Nanti konfigurasinya dikasih lihat layar seperti apa. Gitu. Ya. Coba yang konfigurasinya difoto dulu terus kirim ke Telegram ini. Yang tadi, yang catatan tadi itu kan kamu membacakan dulu, terus nanti itu dipraktekkan. Makanya LKPD-nya kan ada 2 halaman tuh. Halaman keduanya itu nanti kamu menjelaskan. Berarti ada dengan kabel sama kabel ini harus ada cara Contoh. operasinya. Wifi itu Ya. Silahkan ya untuk yang denahnya dikirim ke Telegramnya Ibu. Tidak bisa crop detail. Tapi kita Oke, kita presentasi dulu. masih titik. Oke, bisa kita mulai presentasinya. Kelompok 1 duluan maju ya. Dari ini ada ini dulu. ya Dena. Ya. Om Swastiastu. Kenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jaringan komputer. Pertama-tama perkenalkan nama saya Dedi Premiani Menobel, nomor absen 19. Perkenalkan nama saya Putra Eka Pratama Radian, biasa dipanggil Anika, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Nindya Pranisi Utari, nomor absen 34. Perkenalkan nama saya Ibu Stiana Pramata, nomor absen 5. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai jalur dari fiber optik dalam penggunaannya untuk wifi di rumah. Dapat kita lihat di sini, jalur optik dimulai dari gardu dan mengarah setelah pintu masuk rumah mengarah ke arah garasi, setelah itu ke dapur 1, dari dapur 1 mengarah ke rumah yang pertama hingga pada akhirnya menemukan titik, yaitu titik router. Di sini terdapat kotak yang dimana memiliki arti yaitu up dan fiber optik mengarah ke rumah yang tadi. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan hanya akan ditemui jika sistem mendeteksi adanya kartu jaringan pada komputer. Biasanya sistem akan secara otomatis mendeteksi device jaringan yang ada. Baik, akan dilanjutkan dengan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan kabel. Kinerja jaringan kabel berkinerja lebih baik daripada jaringan berkabel karena beban yang lebih sedikit daripada yang biasanya dihadapi jaringan berkabel. Silakan. Faisyah di sini akan menjelaskan apa itu jaringan nirkabel. Jadi jaringan nirkabel lebih buruk daripada jaringan kabel karena faktor-faktor seperti jangkauan sinyal. Sini saya akan menjelaskan apa saja contoh atau cara mengkonek jaringan nirkabel. Di sini saya ambil contoh yaitu wifi. Langkah-langkahnya, yang pertama pastikan jaringan berfungsi dengan baik. Yang kedua, klik icon wifi. Yang ketiga, klik nama jaringan nirkabel. Yang keempat, pilih connect.
kelima, lalu masukkan sandi. Kemudian di next, jika sudah terhubung dengan jaringan, tulisan connect akan ditampilkan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok 1. Saya ingin menanyakan, tolong jelaskan konfigurasi jaringan secara singkat. Secara singkat, konfigurasi jaringan itu hanya akan ditemui jika sistem mendeteksi area kartu jaringan pada. Apakah jawaban dapat diterima atau tidak? Apa langkah-langkah konfigurasi jaringan? Baik, di sini saya akan mengambil contohnya itu menginstal TCP atau IP, TCP atau IP pada local area network connection, e-network, and dial-up connection. Langkah pertama itu klik start, kemudian klik program, klik connect, klik show all connection, muncul kotak dialog network and dial-up connection. Klik kanan local area connection, klik properties, muncul kotak dialog local area connection properties. Klik install, muncul kotak dialog select network component type. Klik protokol, klik add, muncul kotak dialog select network protocol. Klik internet protocol, klik OK. Protokol TCP atau IP diinstal dan ditambahkan ke daftar komponen di kotak dialog lokal area connection properties. Lalu klik yes apabila akan merestart komputer. Yang terakhir klik close untuk menutupnya. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan terakhir. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jaringan nirkabel. Secara singkat, jaringan nirkabel adalah salah satu jaringan yang tidak menggunakan kabel. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup dengan kata sandi. Sandi. Oke, kita lanjut presentasi selanjutnya. Tangan jeli. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi tentang konfigurasi jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Ibu Depandiasa, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Ibu Depandiasa, saya nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Nida Rizky, nomor absen 33. Saya Nida Kademetriani, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Iksya Ibu Tudia Senjadewi, nomor absen 2. Baiklah, teman saya akan mempresentasikan tentang konfigurasi jaringan. Baik, saya akan di sini saya akan mempresentasikan tentang denah konfigurasi jaringan, yaitu di rumah sendiri. Baik, di sini dapat dilihat. Baik, di sini ada gardu. Kemudian jaringan yang mengarah ke sini ke Bali ada saya. Kemudian dan terakhir menuju ke Jinang, tempat di mana saya akan letakkan wifi yang akan dipasang. Terus, ya. Baik, sekian secara singkat denah konfigurasi jaringan di rumah saya.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan hanya akan ditemui jika sistem mendeteksi adanya kartu jaringan pada komputer. Banyak jaringan yang mempunyai layanan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol yang secara otomatis mendukung sistem yang terhubung dengan data konfigurasi. Baiklah, akan dilanjutkan. Konektivitas dengan jaringan kabel dan kabel. Jaringan kabel. Kinerja jaringan kabel kinerja lebih baik daripada jaringan kabel. Memiliki jaringan kabel memungkinkan jaringan yang lebih stabil secara keseluruhan. Ini karena faktor bahwa jaringan kabel sesuai disiapkan di luar gedung, membiarkannya terbuka untuk calon jaringan kabel. Kinerja jaringan kabel berkinerja lebih baik daripada jaringan kabel. Memiliki jaringan kabel memungkinkan jaringan yang lebih stabil secara keseluruhan. Ini karena fakta bahwa jaringan kabel sinyal Wi-Fi disiapkan di luar gedung, membiarkannya terbuka untuk umum dan calon peretas. Jaringan kabel kinerja sebagai aturan umum. Kinerja jaringan kabel lebih buruk daripada jaringan kabel karena faktor-faktor seperti jangkauan sinyal, jumlah perangkat yang terhubung, perangkat kantor, dan fitur bangunan seperti lift dan pipa. Langkah-langkah jaringan konfigurasi: A. Pastikan jaringan berfungsi. 2. Klik ikon Wi-Fi. Terlebih dahulu Anda harus mengikuti klik gambar Wi-Fi. Aktifkan Wi-Fi, klik nama jaringan nirkabel, klik connect tombolnya, klik next, tunggu sampai komputer terhubung. Silakan yang bertanya. Berdiri kan? Pertanyaan saya, kinerja jaringan yang mana lebih baik, jaringan kabel atau nirkabel? Masih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari GADI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh GADI. Menurut saya pribadi, jaringan kabel berkinerja lebih baik dibandingkan jaringan nirkabel. Ini karena gangguan yang didapat lebih sedikit daripada biasanya dihadapi oleh jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel memiliki jaringan kabel memungkinkan jaringan yang lebih stabil secara keseluruhan. Apakah bisa diterima? Baik, jawaban bisa saya terima. Selanjutnya, berdiri ya. Sebutkan jenis-jenis jaringan nirkabel. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Nia. Di sini saya akan menjawab apa yang telah ditanyakan oleh Nia. Jaringan nirkabel dapat dikelompokkan ke dalam bermacam-macam jenis jaringan, yaitu WPM atau Wireless Personal Area Network, WALAN, Wireless Local Area Network, WMAN, dan WWAN. Dapat diterima? Tolong sebutkan contoh dari jaringan kabel. Contoh jaringan kabel. Yang pertama ada jaringan komputer area lokal yang memakai topologis bus. 2. Jaringan komputer area lokal yang memakai topologi star, jaringan area lokal yang memakai topologi mesh, dan jaringan komputer area lokal yang memakai topologi tree. Apakah dapat diterima dengan baik? Ya, terima. Oke, silakan dilanjut presentasinya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan menutup presentasi ini dengan para Mas Santi. Santi. Kali ini kita dari SMA dan silakan. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Jaringan Komputer.
Sebelum kita mempresentasikan, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputunia Pratiwi, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Dihanjani, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Pandey Putu Devi Chandra Pertiwi, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Nilu Putri Citarati, absen 20. Nah, kami akan lanjut dengan presentasi tentang jaringan. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan denah konfigurasi jaringan pada rumah saya sendiri. Dimulai itu langsung gandumnya langsung disambungkan ke wifi-nya. Karena sekian yang dapat saya sampaikan tentang konfigurasi jaringan konfigurasi yang ada di dalam rumah saya. Di dalam mana? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan adalah desain keseluruhan dari beberapa jenis jaringan komunikasi. Sebagai bagian dari konfigurasi ini, baik perangkat lunak maupun perangkat keras diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan efisiensi optimal dengan proses transmisi suara, audio, dan data antara dua titik atau lebih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jenis-jenis jaringan nirkabel ada wireless personal, wireless lokal, wireless metropolitan, dan wireless wide network. Jenis jaringan kabel ada TV kabel, WiFi, akses satelit, GPRS, ADSL, dan lain. Apalagi? Jaringan nirkabel adalah jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi atau data. Sedangkan jaringan kabel adalah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Apakah ada yang bertanya? Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan, tolong jelaskan secara ulang konfigurasi jaringan nirkabel yang terjadi di rumah dia. Terima kasih. Itu di sebelah rumah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang diberikan oleh Messi, yaitu di sini dimulai wifi-nya kan ada di sini kabel yang disambungkan wifi langsung menyambungkan ke kabel yang ada di atas. Apakah ada yang bertanya lagi? Baik, saya akan bertanya. Coba sebutkan langkah-langkah konfigurasi jaringan. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anom. Untuk langkah pertama, klik kanan pada ikon jaringan yang berada pada taskbar bawah seperti gambar di bawah ini. Lalu pilih Open Network dan Sharing Center. Setelah itu akan muncul tampilan gambar seperti ini. Lalu klik kanan pilih Properties. Maka akan muncul gambar. Lalu scroll ke bawah dan cari tulisan protokol versi 4. TCP atau IP, klik double. Setelah itu kalian akan melakukan settingan IP address pada komputer A terlebih dahulu. Contohnya IP-nya adalah 162.168.1.1 pada komputer A. Ya, jawaban saya dapat diterima. Jawaban saya. Ya, jawaban dapat saya terima. Maksudnya. Sekian presentasi dari kami sudah selesai. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.
Saya bakalan menghabiskan 1 papan di jawabannya Andika. Oke, jadi sebenarnya gardu itu bentuknya kotak. Kalian pernah melihat kotak kan? Iya. Di tiang listrik. Nah, sekarang kita anggap di sini gardunya. Ya. Ini tiang listrik 1, ini 2, gardunya di sini. Nah, jadi dari sini itu ke atas dulu ke tiang listrik. Ya. Sekarang kita anggap ini tiang intinya. Nah, tadi Andika bertanya, gimana kalau misalnya, kenapa sih kabel itu nggak langsung aja dari gardu langsung ke rumah tempat wifi-nya? Gitu. Sekarang anggap rumahnya Andika di sini, ya. Ini rumahnya Andika di sini, gardunya di sana. Terus ini jalan, jalannya, jalan. Masuk nggak logikanya? Logikanya masuk nggak sampai sini aja dulu? Masuk ya. Nah, di sini ada rumah, di sini rumah, terus sampai ujung sini ada rumah semua. Anggap di sini ada jalan gini, khusus buat ke rumahnya Andika di sini. Ya, jadi segini ini rumahnya Andika. Nah, tadi Andika nanya, kalau kabelnya dari gardu langsung ke rumah bisa nggak? Ya. Jadi kabelnya itu otomatis dari atas ini ke sini. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Saya perlu jawaban yang kompak. Bisa atau tidak? Yang bilang bisa kenapa? Coba ya. Kalau di jalan itu kan masih ada tiang listrik ya. Sini pasti ada tiang listrik kayak di sini. Tapi misalnya Nih, ya. Dan setiap tiang, kalau kalian perhatikan baik-baik, ada tiang listrik yang tinggi, kemudian ada tiang telkom yang pendek sedikit. Nyambung terus sampai sini ada tiang juga nih. Di sini juga pasti ada tiang. Nggak mungkin ada tiang, nanti dari mana kabelnya coba? Sekarang dari sana langsung ke sini. Apa yang terjadi? Anggap jarak dari ujung utara papan sampai dengan ke sini itu anggap 1 kilometer. Ini kita belajar matematika berarti ya. Ini dari sini ke sana 1 kilometer. Dari sini ke sini berapa jadinya? Kalau misalnya dia membentuk diagonal begini kan. Nah, ini gardunya, ini rumahnya. Padahal di sini ada jalan. Sebenarnya kalau dari sini ke sini hemat kabelnya, ya kan? Sebenarnya hemat, tapi di sini ada rumah, sini juga ada rumah, sini juga ada rumah. Tambah lagi ada pohon, tuh ada pohon. Tapi Andika maunya kabelnya nggak mampir dimanapun. Seandainya bisa nggak? Saya perlu jawaban dari kalian. Bisa nggak? Kalau bisa kenapa? Kalau enggak kenapa? Gitu. Bisa. Ayo. Ini kalian dibuatkan pertanyaan yang menganalisis loh sama kita. Bisa. Kita tinggal listrik kemana? memang sampai rumah kan jadi listrik kan dia doang. Nah, sama di sana kan dia listrik tapi kan Andika lagi saya listrik sama dengan pohon dan ini gitu. Enggak ada apa-apa langsung. Tadi Tidak ada apa-apa. Makanya kenapa tidak seperti itu? Dia bertanya kenapa tidak seperti itu? Kenapa nggak dari gardu langsung aja ke rumah? Ya kalau rumahnya di sini kayak tadi siapa yang dekat rumahnya sama gardu? Iya. Kalau kayak dia gini sih enak tinggal gini. Kayak Andika tuh misalnya ujung, gimana? Bagaimana? bisa. Yang bilang bisa kenapa? Yang bilang nggak bisa kenapa? Saya perlu alasan. Saya suruh menjawab sebenarnya ya. Saya
Kira Andika pasti masuk sebenarnya nih. Masuk sebenarnya sama jawabannya Ibu. Kira-kira kenapa gitu? Bertanya kan ada kalian menjawab. Hitung itu tidak boleh diambil sendiri. Terus berbagi. Dicoret. Tinggi tiang listrik ada yang tahu berapa meter? 10. Sekarang tingginya ini 10 ya. Kemudian kalau misalnya kita pakai jarak rumah Andika dari sini ke sini, ya dari lurusnya tiang listrik itu, anggaplah ke sini itu 1000 nih, 10 meter. Ini 10 meter. Kalau dibuat seperti ini, di diagonalkan matematika jadinya nih. Matematika jadinya. Di sini berapa meter kenanya? Kalau misalnya seperti ini, hemat kabel ya. Hemat kabel, tapi yang terjadi garisnya tidak seperti ini. Yang terjadi garisnya seperti ini. Meskipun ditarik ya, meskipun ini ditarik. Karena apa? Karena saya nanya kenapa ada ngaceng. Kok yang jawab saya yang nanya sih? Karena apa? Karena apa namanya? Tegasnya apa namanya Bu? Yang itu sama rumahnya beda lah. Terus? Ketinggiannya. Ketinggiannya. Itu lebih tinggi. Nah, Itu sih tertinggi. Itu sih kalau menurut saya. Yang lain? Ya saya sama Bu. Keluarkan aspirasi kalian. Yang dikasih pertanyaan? Gimana? Jadi kalau misalkan dari gardunya langsung ke rumah, ya, dari gardunya langsung ke rumah dengan kondisi rumah sejauh ini, ya, dengan kondisi rumah sejauh itu, yang menjadi permasalahan adalah kabel yang membentang itu akan mengganggu aktivitas, baik itu dari segi transportasi yang kendaraan lewat lalu lalang, baik itu orang yang menjalan kaki, entah itu orang yang hanya sekedar mau membanten saja, semuanya diganggu. Karena apa? Karena ada kabel yang membentang. Sekarang nggak usahlah kabel, kalian lihat orang yang lompat tali aja, mau lewat, dia habisin jalan, ini jalannya dihabisin. Kalian bisa lewat nggak? Seperti itulah yang terjadi. Jadi itulah sebabnya kenapa kabel ini harus mampir ke tiang yang lain, harus mampir ke bangunan yang lain. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau misalnya dia mampir yang denah rumahnya Andika, nah seperti ini, gardunya di sini. Ini ceritanya begini. Dari sini untuk membentang ke sini saja, itu petugasnya harus kerja ekstra. Ya, yang pertama ada tarikan dari gravitasi. Yang kedua, udara yang di atas itu juga mengganggu. Jadi mereka harus kerja ekstra tarik. Pernah nggak kalian ngeliatin orang yang masang kabel, yang narik itu lebih dari satu orang pasti? Ya, sekecil apapun kabelnya, pasti yang narik lebih dari satu orang. Nah, ini diarahkan ke sini, tapi dia harus ada mampir-mampirnya nih. Nah, disinilah dia dibuat lagi jadi lebih seimbang kabelnya. Makanya di sini dipaku pakai paku pens yang begitu, kemudian di sini diarahkan lagi ke sini. Dari sini ke sini yang jaraknya sedekat ini saja masih bisa melengkung kabelnya di sini. Yang jarak dekat saja sudah melengkung, apalagi yang jaraknya jauh. Begitu seterusnya lanjut. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara melakukan konektivitas, ya. Nah, untuk melakukan konektivitas pada jaringan kabel, kabelannya langsung dicolok seperti contoh yang kalian lihat di laptop. Ya, itu namanya konektivitas jaringan kabel.
mengkoneksikan jaringan. Nah, bagaimana dengan jaringan yang nirkabel? Siapa yang pernah mengkonekkan di sini HP-nya dengan jaringan nirkabel? Gimana caranya? Bagaimana langkah-langkahnya? Jadi saya akan memberikan kalau Di sini coba. baik, dapat kita lihat di sini ada gambaran WiFi. Kita langsung mengarah ke WiFi. Kita hidupkan dulu. Setelah itu kita cari jaringan yang tersedia di sekitar kita. Di sini kita mendapatkan yaitu aula. Kita masuk ke aula. Sebenarnya saat kita mengklik dari nama jaringan tersebut, kita akan masuk ke mode sandi. Setelah sandi, baru kita dapat langsung connect untuk mendapatkan sinyal dari jaringan WiFi tersebut. Sekian, terima kasih. Bagaimana yang lain bisa dipahami? Bisa. Oke, kita duduk bersama untuk Oke, nah itu dia materi kita untuk hari ini ya. Untuk koneksitas jaringan kabel sudah kalian lihat contohnya, kemudian yang kabel juga tadi sudah dijelaskan oleh Andika. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pelajaran. Tapi sebelum mengakhiri pelajaran, silahkan kalian isi terlebih dahulu lecture sendiri yang ada di LMS. Sebentar dulu. Sudah? Jika sudah, silakan kembali ke posisi duduk semula. Kembali ke kanan. Silakan ya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin menyampaikan sedikit pendalaman untuk materi kita pada hari ini, ya. Jadi untuk konfigurasi jaringan itu ada tahapannya di mana kita harus menyeting IP-nya terlebih dahulu. Kalau misalnya HP itu biasanya sudah langsung disettingkan IP-nya oleh pihak yang membuat HP, ya, jadi oleh produsernya. Sedangkan untuk komputer, laptop itu ada settingan supaya langsung ada IP-nya. Tapi ada juga kita diberikan izin juga untuk mengatur IP tersendiri untuk komputer itu. Jadi sebagai contoh, misalnya komputer di depan ini IP-nya itu 192.168.0.201 misalnya. Itu contoh alamat dari perangkatnya. Jadi IP itu adalah alamat dari perangkatnya. Begitu. Kalau kalian sebagai manusia, alamat kalian itu alamat rumah kalian, nomor berapa, di jalan apa, seperti itu. Nah, jadi kalau perangkat seperti ini, alamatnya itu adalah IP-nya. Begitu.
Nah, kemudian untuk mengkoneksikan jaringan kabel dan nirkabel, langkahnya cukup berbeda. Untuk jaringan kabel hanya perlu dicolokkan saja, kemudian nanti akan ada pilihan apakah kita akan mengonekkan kabel itu dengan komputer kita atau tidak. Kalau iya pilih yes, kalau tidak pilih no. Tadi sudah sempat ada beberapa komputer yang muncul ketika dicolokkan kabel LAN. Nah, kemudian untuk kabel yang untuk WiFi atau jaringan nirkabel itu memerlukan password untuk setiap WiFi yang kalian koneksikan ke perangkat kalian. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Nah, kemudian untuk yang tadi pada saat PTS mendapatkan nilai di bawah 60, Ibu akan memberikan tugas remedial. Ingat nggak tadi siapa aja yang nilainya di bawah 60? Nah, untuk remedialnya silahkan kalian buat artikel, jangan lupa nanti dikirim linknya ya. Artikel tentang komponen atau perangkat dalam pembuatan jaringan internet. Contohnya sudah ada ya, contohnya sudah ada di LMS seperti ini, kemudian jenis-jenis kabelnya, repeater, bridge, yang seperti itu. Kalian buatkan nama dan berikan penjelasannya. Begitu juga dengan jenis-jenis jaringannya. Nah, itu kalian buat dalam bentuk artikel, bisa kalian upload di blogspot boleh, di blog apa, terserah kalian. Nanti kalau sudah linknya kirim ke ibu, jangan sampai terlupakan mengirim linknya. Nah, kemudian untuk yang sudah mendapatkan nilai di atas 60, nah itu akan diberikan tugas pengayaan. Tugas pengayaannya adalah mencari tahu bagaimana cara memproteksi data kalian di dunia maya atau di jaringan internet. Memproteksi data. Nah, kemudian yang kedua yaitu mencari langkah-langkah komunikasi data dari perangkat komputer ataupun laptop ke ponsel. Komputer ke ponsel. Langkah-langkah komunikasi data dari perangkat komputer ke ponsel melalui jaringan. Sudah? Ya, contohnya seperti itu. Bluetooth, pakai kabel itu boleh, kabel USB. Intinya kalian cari saja di situ langkah-langkahnya seperti apa. Nah, itu kalian jelaskan dalam bentuk video individu. Ya, boleh dibuat dalam bentuk video TikTok, boleh video apa aja boleh, terserah kalian. Intinya kalian menjelaskan sendiri di video itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini. Silakan satu orang memimpin doa. Teman-teman, mengakhiri pelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan keselamatan. Berdoa dimulai. Doa dan takbir. Oke, kita tutup dengan nama Santi ya. Ada sana. Rama Santi. Om Santi 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 Om.